Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kembali kita mau beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Pagi ini kami anak-anak-Mu mau beribadah, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yuk kita menyanyi sama-sama, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah anak-anak, inilah evaluasi untuk minggu ini. 1. Setelah kapal yang ditumpangi pecah, mereka sampai dengan selamat di pulau titik-titik. 2. Di pulau itu apa yang dialami Paulus? 3. Siapakah nama gubernur pulau itu? Diisi ya setelah mendengarkan cerita ini. Dan ayat hafalannya untuk minggu ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 9a. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Sekali lagi anak-anak, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Nah anak-anak, kita ingat cerita minggu kemarin, kapal itu terbentur di dasar pasir, akibatnya bagian depannya kandas dan gak bisa bergerak. Sedangkan bagian belakangnya hancur karena terhantam oleh ombak. Lalu prajurit-prajurit itu kebingungan. Waduh, bagaimana ini ya? Wah, kayaknya prajurit itu mau membunuh para tahanan. Kenapa anak-anak? Karena mereka berpikir kalau tahanan ini pada kabur, maka mereka akan dihukum sama pemerintah mereka. Tetapi kalau tahanan ini semua dibunuh, berarti Paulus juga harus dibunuh dong. Sedangkan perwira Julius itu pernah berpesan harus menjaga Paulus. Maka sang perwira ini tidak mengizinkan untuk membunuh semua tahanannya dan menginginkan semuanya hidup. Itulah yang sebaliknya, supaya Paulus bisa selamat. Dan Paulus sarankan, ayo semua terjun aja cepetan sebelum kapal ini pecah. Jika yang gak bisa berenang, kalian bisa berpegangan nih sama papan aja. Kalian bisa berpegangan erat-erat. Dan akhirnya mereka pun semua terjun. Ayo cepat semua terjun sebelum kapal ini pecah. Dan akhirnya mereka pun semuanya terjun dan menyeberang. Dan akhirnya apa anak-anak?
mereka sampai di sebuah pulau. Mereka menemui daratan. Dan sesampainya di sana mereka bingung. Mereka nggak tahu pulau apa ini. Dan ternyata pulau itu Pulau Malta. Penduduk di sana juga sangat-sangat ramah. Mereka menyalakan api unggun dan mereka bahkan mengajak orang-orang yang tadi pada terjun dari kapal itu untuk bersama-sama bergabung dengan mereka. Sini, ayo mendekatlah di api unggun ini untuk menghangatkan badan kalian yang basah. Dan Paulus pun ikut bergabung bersama mereka yang lain. Lalu Paulus sambil ngobrol-ngobrol dan menceritakan betapa bersyukurnya atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada mereka. Kalau kejadian tadi kapal sudah pecah tapi mereka masih selamat. Itu adalah semua karena kebaikan Tuhan. Dan Paulus sambil ngobrol-ngobrol, Paulus mulai mengambil ranting-ranting yang di sebelahnya, ranting-ranting yang tertimbun ini untuk dimasukkan ke api unggun agar api unggun ini tetap menyala bisa menghangatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Dari ranting-ranting, di balik ranting-ranting itu ada ular beludak yang menggigit Paulus. Lalu sontak Paulus dan Paulus kaget, dia mengibaskan tangannya dan ular tersebut terlempar ke dalam api. Wah, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berpikir, wah, orang ini nih ya berarti pembunuh nih. Dia luput dari amukan laut, malah dia digigit sama ular. Ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Lihat saja, bentar lagi juga tangannya bengkak dan dia akan mati. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Sudah sekian beberapa waktu setelah digigit ular, Paulus tidak ada reaksi apa-apa. Biasa-biasa aja, tidak bengkak, tidak mati. Wah, jadi mereka menganggap Paulus ini dewa. Nah, kesempatan itulah yang Paulus lakukan untuk memberitakan kuasa Tuhan Yesus. Dan di pulau ini tidak jauh dari pantai ada tanah milik gubernur Pulau Malta. Namanya Publius. Publius ini dia adalah seorang yang ramah sekali. Dia menyambut Paulus, Aristarkus, dan Lukas. Dan Lukas itu adalah penulis kitab para rasul anak-anak. Sehingga begitu detailnya dia menulis apa yang sedang dialami Paulus saat itu oleh si Lukas ini. Karena Lukas ikut menyaksikan semua kejadiannya. Dan sekarang Paulus tinggal di Pulau Malta selama 3 hari anak-anak. Dia sering ngobrol dengan gubernur Publius. Dan saat itu gubernur bercerita tentang ayahnya yang sakit. Dia sedih, dia bingung. Lalu Paulus meminta izin. Bolehkah aku masuk untuk melihat ayahmu dan mendoakan ayahmu? Oh, boleh. Mari masuk. Lalu Paulus berdoa dan menumpangkan tangannya. Puji Tuhan, ayah gubernur ini sembuh anak-anak. Karena sembuh dan menyaksikan kejadian itu, sekarang semua penduduk Pulau Malta
yang sakit itu banyak berdatangan ke rumah di mana Paulus tinggal. Dan mereka minta didoakan dan disembuhkan. Nah anak-anak, setelah 3 hari mereka tinggal di situ dan sekarang Paulus pamit mau melanjutkan perjalanannya. Mereka yaitu penduduk Pulau Malta sangat menghormati Paulus sehingga mereka menyediakan segala kebutuhan Paulus. Kalau Tuhan baik, bersedia aku dengarkan dorban. Saya sudah dengarkan saudaramu. Saya tidak pernah mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu. Bapa berkata, coba buka Alkitab ayat 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan di dalam orang itu. Waktu aku baca Alkitab, aku merasa tambah sejahtera. Bapak punya rencana untuk menaikkan saya ke sampai normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya tercatat teman bangku sebelah terlalu kosong. Aku terus depresi sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada mama papa, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong, teman-teman tertawa, menganggap aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berbicara tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Saya sudah kita berkumpul berdoa meminta satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya, duduk di sebelah kanan. Aku merasa, Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior desain. Sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manajer desainer langsung kasih tugas besar, tugas membuat dan pos. Aku kerja keras bersama desain bentuk. Setelah dapat bentuk yang bagus, berfungsi bagus ke sistem lock. Setelah ketemu sistem lock, dikirim ke Hong Kong untuk membuat cetakan. 1 tahun kemudian sudah keluar produk. Aku foto, aku sedang pulang ke rumah. Itu tutup. Tidak dapat tur. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan, tapi bukan karena aku hebat, bukan. Jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri banyak rencana Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir resiko aku bayangkan dengan iman. Jadi angka dengan iman Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya dan terteku. Nah anak-anak, menjadi anak Tuhan tidak selalu hidup senang.
banyak menghadapi tantangan, masalah seperti Paulus. Tapi Tuhan selalu melindungi kita. Seperti video tadi. Lahirnya cacat, direndahkan orang, dihina, tetapi Tuhan melindunginya. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang melindungi umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diajarkan untuk selalu percaya, selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami, kami selalu percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menyertai, dan Tuhan yang selalu mengasihi kami. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.